Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anallahu ya'li rajati wal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafadi barakati fid dini wa dunya wal akhirah ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم إلى عافيتهم سلامتهم ثم الفاتحة صاحب الكتاب الشيخ محمد يوسف السنوسي ثم إلى سيد شرح إمام محمد الدسوقي ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس ثم إلى شريف نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ila anqal sampai apa kita? Sekarang. Wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fali annahu law amkana ayal haqahul adamu lan tafa'anhul qidam likauni wujudihi hina izin jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisan kaifa wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala wa baqaihi. Berikutnya adalah burhan atau argumentasi wajibnya Allah bersifat baqa. Adalah andai ini berarti kan belum terjadi.
gambaran. Andai Allah itu dapat tiada, bisa tidak ada. Kan sekarang ini Allah itu ada. Andai adanya Allah sekarang itu bisa tidak ada, niscaya dia tidak bersifat qidam. Pasti Allah itu bukan zat yang bersifat qidam. Qidam itu apa? Tidak ada permulaannya. Qidam itu tidak ada awalnya. Karena dalam kaidah sesuatu yang tidak ada awalnya pasti tidak ada akhirnya. Pasti itu. Sesuatu yang tidak ada awalnya pasti tidak ada akhirnya. Itu kaidah gitu loh. Lah kalau Tuhan kok wujudnya boleh berakhir, berarti qidamnya hilang. Hukum qidam yang kemarin sudah kita omong nih, kemarin sudah kita omongkan kalau Allah itu pasti wujudnya tidak berawal. Kalau Allah wujudnya berawal berarti diciptakan, gitu loh. Ya kan? Kalau Allah diciptakan, itu jadi apa? Dor atau tasal sul. Jadi Allah itu nggak mungkin kalau wujudnya Allah itu diciptakan. Kalau nggak mungkin diciptakan berarti Allah itu tidak berawal. Nah kalau wujudnya tidak berawal pasti juga tidak berakhir. Karena itu kelaziman. Kalau wujudnya nggak ada awalnya pasti wujudnya nggak ada akhirnya. Jadi kalau Allah kok boleh tiada, berarti hilanglah sifat qidam. Kalau hilang sifat qidam, jadinya apa? Jadinya baru dong. Berarti dia ada permulaannya. Karena kemarin sudah kita omongkan adanya berapa? Wujud adanya berapa? 2. Berawal sama tidak berawal. Roma irama dong lu habis. Wujud cuma 2 berawal dan tidak berawal. Allah sudah diputuskan wujudnya tidak berawal. Kalau hukum tidak berawal ini batal, berarti akan jadi Allah wujudnya berawal. Gitu loh. Kalau Allah berawal, maka hukumnya wujudnya Allah jadinya jaizul wujud, bukan wajibul wujud. Di mana tidak ada wujud dari perkara yang jaiz kecuali pasti baru. Kalau perkara jaiz, kalau dia kok wujud, nongol wujudnya, pasti dia baru.
Bagaimana hal itu bisa dibenarkan sementara wajibnya sifat qidam bagi Allah baru saja diterangkan. Baru aja kita bahas wajibnya Allah bersifat qidam, tidak berawal. Bagaimana kok tiba-tiba mau dibatalkan sifat qidam? Kalau wajib Allah tetap bersifat qidam, berarti wajib pula Allah bersifat baqo. Karena lazim tuh, yang tidak ada awalnya pasti tidak ada, yang ada awalnya belum tentu ada akhirnya. Yang ada akhirnya pasti ada awalnya. 3 tuh. Tidak berawal pasti tidak berakhir. Ada awalnya belum tentu ada akhirnya. Ada akhirnya pasti ada awalnya. La syakka anna wujubal qidami mustalzimun li wujubil baqa'i lahu. Maka jelas nyata, tidak diragukan lagi bahwa wujudnya qidam menetapkan pula wajibnya Allah bersifat baqo. Itu gandengan tuh. Kalau wajib qidam mesti wajib baqo. Tidak berawal pasti tidak berakhir. Falamma qamal burhanul qati'u ala wujubi qidamihi wajaba baqa'uhu tabaraka wa ta'ala. Maka ketika telah ada argumentasi yang kuat, dalil-dalil yang kuat yang memastikan wajibnya Allah bersifat qidam, maka hal itu pasti menetapkan pula wajibnya Allah bersifat baqo tabarakallahu wa ta'ala. Idlau jaza ayul hiqahul adam ta'ala andalika aluwan kabiro. Seandainya Allah itu boleh menjadi tiada, maha suci Allah dari yang demikian. Andai Allah boleh tiada, lakana wujuduhu jaizan la wajiban. Kalau kiai dulu neranginya, andai Allah itu boleh tersusul sama Adam, ayal haqahul Adam, berarti lahiko itu ketemu sama Adam. Jadi kalau kita kan wujudnya kejar-kejaran apa beriringan gitu. Karena kita ini wujudnya kan judam gitu kan ya. Jadi ketemu Adam terus kita ini. Wujud yang tadi mana nggak ada, ganti wujud yang baru. Kan begini. Ini gerak, ini diam. Yang diam kemana? Ketemu Adam. Terus wujudnya tersusul selalu sama Adam gitu. Itu tersusul dong. Hah? Di zaman tadi, zaman sekarang, zamannya sudah tersusul Adam. Zamannya yang Adam zamannya. Iya, yang menunjukkan Adamnya itu dari perubahan zaman. Kalau zamannya berubah, berarti wujudnya berubah. Makanya kan kayak Imam Ghazali mengatakan ada wujud yang bukan arad, bukan jirim. Bukan arad, bukan jirim. Apa? Ruh, akal, bukan arad, bukan jirim. Makhluk. Tapi tetap terkena zaman gitu loh. Nggak apa-apa lah, intinya mau ngomong bukan arad bukan jirim terserah lah gitu loh. Ruang, nggak kena ruang.
Oh, bukan jirim kan nggak kena ruang kan? Bukan arot. Tapi tetap terkena zaman lah. Terkena zaman itu yang menunjukkan dia diciptakan. Gitu loh. Ya, maksudnya begini, Allah itu bisa menciptakan yang bukan jirim, bukan arot. Gitu loh. Lah, walaupun bukan jirim, bukan arot, tetap dia diciptakan. Dari mana bukti diciptakannya? Terkena. Kalau bukan arot, bukan jirim, nggak kena zaman, jadinya apa? Tuhan dong. Ini pendapatnya. Jadi zaman itulah yang menunjukkan dia diciptakan. Tersusul selalu oleh Adam. Allah tidak tersusul oleh Adam. Lakana wujuduhu jaizan. Kalau Allah wujudnya itu boleh ketemu sama tiada, berarti dia nggak wajibul wujud. Jadinya jaizul. Lampu nih, lampu nyala. Lampu ini boleh Adam. Boleh Adam. Itu sudah Adam belum? Belum. Sudah ada. Hah? Sudah ada. Kan sekarang nyala apa mati nih? Nyala. Kalau dikatakan lampu ini boleh saja mati, sudah mati belum? Belum. Nah, kalau boleh mati, menunjukkan wujudnya lampu ini jaizul wujud. Mesti itu. Walaupun belum mati. Tapi kalau boleh mati, tandanya dia jaizul wujud. Bukan wajibul wujud. Karena zat yang wajibul wujud, dia nggak akan terkena tiada. Dia nggak akan pernah mengalami tiada. Itu namanya wajibul wujud. Makanya di antara imam kita itu ada berbeda pendapat. Di antara sifat-sifat Allah itu yang paling agung yang mana? Kata satu imam mengatakan yang paling agung sifat Allah adalah wajibul wujud. Karena dari wajibul wujud itu masuk semua sifat yang, kalau dia wajibul wujud berarti wajib kidam, mesti wajib bako, mesti muho lafah, mesti qiyamuhu, mesti wahda. Kalau ada wajibul wujud kok dua, gimana? Kok mau mustahil? Ya iya, semua mustahil. Kalau ada wajibul wujud dua, nggak wadaniyah, jadi gimana? Berarti bukan wajibul wujud gitu loh. Wajibul wujud harus satu gitu loh. Kata imam yang lain, oh enggak, yang paling agung sifat Allah qiyamuhu binafsih. Kenapa? Dari situlah Allah itu menunjukkan dia enggak butuh sama yang lain, tapi yang lain butuh sama dia. Kalau kata yang lain lagi mengatakan yang paling agung sifat Allah adalah qudrat. Ini perbedaan ulama mengatakan mana di antara sifat-sifat Allah yang paling mendominasi gitu. Artinya dari sifat itu kita bisa memahami sifat-sifat yang lainnya maksudnya. Jadi ini kalau Allah boleh tiada berarti dia tidak wajibul wujud, tapi jaizul wujud. Jaiz maknanya boleh saja ada, boleh saja. Lisidqi haqiqatil jaiz hina idzin ala dzati subhanahu wa ta'ala. Karena maka hukum wujudnya Allah jaiz tidak wajib, sebab bila begitu cocoklah hakikat jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annal jaiza ma yasihu wujuduhu wa adamu. Karena namanya perkara jaiz itu perkara yang boleh saja ditemukan wujudnya dan boleh juga ditemukan tiadanya. Jadi kalau Allah kok wujudnya boleh ditemukan tiadanya, berarti dia masuk jaizul wujud. Kenapa? Karena yang namanya wajibul wujud itu hanya ditemukan adanya,
tidak ditemukan tiadanya. Kalau mustahil wujud hanya ditemukan tiadanya, tidak ditemukan adanya. Kalau jaizul wujud ditemukan terkadang adanya dan pada waktu yang lain ditemukan tiadanya. Wa hadza taqdirul fasid. Maka pengandaian seperti itu adalah pengandaian yang salah. Yastalzimu sihhatu wujudi wa adami lidzatihil aliyah. Dengan adanya pengandaian tadi, maka akan jadi bolehnya bagi wujudnya Allah itu menerima tiada dan menerima ada. Tabarakallahu wa ta'ala. Zatnya Allah adalah zat yang maha agung, maha mulia. Fayakunu jaizul wujud, maka zat yang agung itu akan jadinya zat yang jaizul wujud. Wadzalika yastalzimu hudutsuhu. Maka kalau begitu akan membawa pemahaman zat yang maha agung itu jadinya zat yang hudus, zat yang baru. Ta'ala andalika, subhana, maha agung Allah, maha suci Allah dari zatnya yang baru. Kenapa? Kok nggak mungkin? Lima arafta min istihalati tarjihil wujud al jaiz ala adami muqabilah al musawilahu fi qabuli min ghairi fa'ilin murajjah. Karena alasan yang telah Anda ketahui, yaitu mustahil unggulnya wujudnya sesuatu hal yang jaiz atas ketiadaan yang menyamainya dalam hal bisa diterima tanpa faktor atau zat yang mengunggulkannya. Kita udah bicara kemarin kan? Nggak mungkinnya wujudnya Allah itu jaiz. Kenapa? Kalau wujudnya Allah jaiz, berarti harus ada penciptanya. Karena nggak mungkin nih wujud yang jaiz itu nongol dengan sendirinya. Kalau wujud yang jaiz nongol dengan sendirinya, yang terjadi apa? Akan bermunculanlah perkara-perkara yang berlawanan pada dirinya, gitu loh. Karena nggak bisa ditekan, nggak bisa ditiadakan. Ente muncul tahun atau ente muncul di Indonesia. Munculnya di Indonesia kok muncul sendiri, yang di Amerika, yang di Jepang, ini harus muncul bareng semua gitu loh. Karena kalau enggak, lah yang meniadakan di sono-sono siapa? Gitu loh. Jadi harus kalau ini kok muncul di Indonesia, harus ada yang menentukan dan menghilangkan kemungkinan munculnya kamu di tempat yang lain gitu loh. Nah kalau muncul sendiri, berarti kemungkinan muncul di tempat lain nggak ada yang menekannya, nggak ada yang menahannya. Berarti akan mungkin kamu muncul di Indonesia dan muncul di tempat yang lainnya bersamaan. Berarti kamunya renteng-rentengan. Maka ini hukumnya mustahil. Jadi kalau Allah kok sampai jaizul wujud, berarti Allah wujudnya akan bersamaan dengan adamnya. Karena perkara jaizul wujud, ketika wujudnya muncul, adamnya harus dihilangkan. Ketika adamnya muncul, wujudnya harus dihilangkan. Kalau wujudnya muncul sendiri, maka adamnya pun akan muncul sendiri. Berarti akan ada wujudnya Allah, wujud dan adam bersama. Allah itu ada dan tiada. Jadi hukumnya apa? Allah itu wajibul wujud dan mustahil repot. Kaifa wa qad sabaqa qariban bil burhanil qati'i wujubu kitami jalla wa azza. Kan baru saja kita selesai membahas
burhan atau argumentasi wajibnya Allah bersifat qidam. Kalau sudah dibahas ditetapkan wajibnya qidam, berarti mustahil Allah baru. Kalau wajib qidam berarti wajib pula baqo gitu. Kalau enggak berawal pasti enggak berakhir. Faidan yajibu baqauhu kama wajaba qidamuhu. Kalau begitu wajib pula baqoknya Allah sebagaimana diputuskan wajib qidamnya bagi Allah. Kalau ada yang mengatakan ini wajib qidam, ini enggak ada dalil syar'inya, Beb. Ngapain ditetapkan Allah itu wajib qidam? Lah ya biarin aja, enggak ada dalil syar'inya. Terus kalau enggak ada dalil syar'inya, ente enggak mau mengatakan Allah qidam gitu. Kalau ente enggak ngomong Allah qidam berarti Allah apa? Ya pokoknya enggak qidam, Beb. Enggak qidam itu apa? Repot orang yang terpaku sama tulisan ini repot begitu gitu loh. Jadi enggak mau menetapkan sesuatu bagi Allah yang enggak ada tulisannya gitu loh. Nah, padahal yang namanya Al-Quran itu tidak bisa mewakili semua yang wajib bagi Allah, kan terbatas gitu loh. Adapun akal bisa menemukan sesuatu yang wajib bagi Allah, maka apapun yang tidak disebut Al-Quran kemudian akal menemukan wajibnya, maka tetap itu wajib diimani sebagai sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kamu kok berzikir pakai sifat qidamnya Allah, ya qidamu, ya qidamu, ya qadimu, ya qadimu, ya qadimu, gimana? Ya nggak ada pahalanya, gitu doang, gitu loh. Kenapa? Karena itu bukan gitu, maksudnya artinya bukan sesuatu yang ta'abudan, bukan sesuatu yang kalau disebut kamu dapat pahala gitu loh. Tapi kalau disebut kamu dapat pemahaman, dapat ilmu, dapat kenal Allah, gitu maksudnya. Lah, yang ta'abudan mana? Yang langsung disebutkan lewat Al-Qur'an, namanya tauqifiyah. Nabi yang nyebutin Quran nyebutnya huwal awwalu wal akhiru. Kalau ini ngomongnya ya awwalu, ya awwalu, ya awwalu, dapat pahala. Kok kamu ya qadimu, ya qadimu, ya qadimu. Tapi walaupun kamu nggak dapat pahala, tapi dapat ilmu, dapat pemahaman kalau Allah wujudnya pasti tidak berawal. Kalau Allah berawal bagaimana? Mustahil. Inilah yang akal bisa menetapkan tentang wajibnya bagi Allah menjadi kelaziman. Kalau wajib Allah qidam, pasti wajib Allah baqo. Gitu loh. Makanya nggak ada sesuatu yang selainnya Allah yang qidam dan baqo, nggak ada. Apa-apa yang wujud selainnya Allah pasti baru. Karena apa-apa yang wujud selainnya Allah pasti diciptakan oleh Allah. Dia tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Terus wa amma burhanu wujubi mukhalafati ta'ala lil hawadis fali annahu law ma thala syai'an minha lakana hadisan mislaha wa dzalika muhalun lima arafta qablu min wujubi kitamihi ta'ala wa baqaihi. Ini kalau bicara mukhalafahnya lebih gampang lagi. Kalau sudah qidam baqo pasti mukhalafah.
Lafa, karena nggak ada lagi yang kidam dan bako, mana ada. Kidam itu harus esa, harus satu, bako ya harus satu. Kalau begitu wajib lafa gitu loh. Adapun dalilnya wajibnya Allah mukhalafah lil hawadis adalah sungguhnya andai Allah sama dengan sesuatu yang baru, niscaya Allah juga baru. Dan hal ini mustahil karena alasan yang sudah kamu ketahui bahwa sebelumnya Allah wajib bersifat qidam dan baqo. La syakka anna kulla mithlain la budda ayyajiba li ahdihima ma yajibu lil akhar wa yastakhilu alaihi ma istihala alaihi wa yajuzu lahu ma jaza alaih. Tidak diragukan lagi sungguhnya dua hal yang semisal, mislain, seumpama, seperti itu pasti sesuatu yang wajib bagi yang satu akan jadi wajib pula bagi yang lainnya. Sesuatu yang mustahil bagi yang satu akan juga ditemukan mustahil bagi yang lainnya. Dan sesuatu yang jaiz bagi yang satu akan pula jaiz bagi yang lainnya. Itu namanya mislain, serupa atau seperti. Makanya kalau dikatakan apa? Ada ente ini kayak monyet mamanya, kan kayak. Berarti kalau kamu dikatakan kayak monyet, apa yang wajib pada kamu boleh saja ada pada monyet, gitu loh. Apa yang tidak mungkin pada kamu bisa juga tidak mungkin pada monyet. Apa yang boleh pada kamu bisa juga boleh pada monyet, gitu loh. Namanya diserupakan atau disamakan. Begitu juga Allah. Kalau Allah itu boleh sama dengan makhluknya dari satu sisi aja, zatnya atau sifatnya atau perbuatannya, maka akan jadinya apa yang wajib pada makhluk boleh juga wajib pada Allah. Yang mustahil pada makhluk bisa mustahil pada Allah, dan yang jaiz pada makhluk bisa jaiz pada Allah. Faqad arafta bil burhanil qati'i anna kullama siwallahu ta'ala yajibu lahul hudus. Anda telah mengetahui bahwa argumentasi yang memastikan bahwa segala sesuatu selain Allah pasti bersifat baru. Falau mathala ta'ala syai'an mimma siwahu lawajaba lahu jalla wa azza anil hudus. Kalau saja, andai saja ada yang menyamai sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan bersifat baru. Ta'ala andalika, sedangkan Allah itu maha suci dari yang demikian. Ma wajaba lidzalika syai', atas apa-apa yang diwajibkan baru bagi Allah. Wadzalika batilun lima arafta bil burhanil qati' min wujubi kitabih ta'ala wa baqaihi subhanah. Kamu telah tahu pembuktian tidak mungkinnya Allah baru dari dalil yang baru kamu bicarakan, yaitu dalil qidam dan baqa'. Wa mustahil Allah bersifat baru. Wabil jumlati lauma thala ta'ala syai'an minal hawadisi lawajaba lahul qidamu lil uluhiyati wal hudutsul fardhi mumathilati lil hawadis wa dzalika jam'u baina mutanafiyain daruratan. Kesimpulannya apa? Andai Allah menyamai suatu makhluk, niscaya wajib baginya sifat qidam,
karena ketuhanannya, dan sifat kudus karena pengandaian kesamaannya dengan makhluk. Dan hal itu pasti merupakan akan jadinya jami' bainal mutanafiyain, akan kumpulnya sesuatu yang saling menafikan. Allah dilihat dari zatnya qidam, enggak berawal. Tapi Allah itu kok boleh disifati dengan sifat yang baru, duduk umpamanya, atau berdiri, atau bergerak, naik, atau turun. Berarti Allah itu zatnya qidam dan ada sifat yang baru pada dirinya, maka akan jadinya kumpulnya dua perkara yang berlawanan, gitu loh. Oh, qidamnya Allah itu pasti, gitu loh. Kan pasti nih, Allah itu pasti bersifat qidam, nggak berawal, pasti kan? Nah, kalau sudah Allah pasti bersifat qidam, kemudian kok disifati dengan sifat baru, kayak gerak, diam, naik, turun, maka akan jadinya berkumpulnya antara sifat qidam dan sifat yang baru. Ini dua perkara yang saling berlawanan, nggak mungkin, gitu loh. Kalau sifatnya baru, harusnya apa? Zatnya juga baru. Kalau zatnya qidam, ya sifatnya harus, nggak mungkin nih ada zat baru tapi sifatnya qidam. Terus baliknya, zatnya qidam, sifatnya baru, nggak mungkin, gitu loh. Jadi klaim yang disebutkan oleh orang-orang Wahabi, orang Mujassimah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, oh Allah itu ya punya tangan, tapi tangannya nggak seperti tangan kita. Allah itu duduk, tapi duduknya nggak seperti duduk kita. Allah itu bergerak, tapi geraknya nggak seperti gerak kita. Kalau begitu nanti ketika diputuskan begitu, lah ditanya zatnya Allahnya qadim nggak? Qadim. Tapi ketika ada zat qadim kok disifati dengan perkara yang baru, maka akan jadinya berlawanan. Oh, duduknya Allah juga qadim. Kalau duduknya Allah qadim, berarti duduknya nggak bisa hilang. Berarti Allah cuma duduk doang, stroke lah, nggak bisa kemana-mana, gitu loh, nggak bisa berdiri, nggak bisa, wajibnya duduk. Lah turun, kalau duduk berubah ke turun, gimana caranya? Turunnya sambil duduk gitu, ngesot dong. Masa ada orang turun sambil duduk gimana? Kalau duduk mau turun harus apa? Berarti mengalami perubahan, gitu loh. Berarti kalau Allah itu harus bersifat dengan sifat-sifat yang baru, sedangkan wujudnya Allah itu wujud yang tidak berawal, akan jadi kumpulnya sesuatu yang berlawanan, dan ini mustahil, gitu loh. Kalau kemarin bahas apa itu? Kemarin bahas apa yang tidak itu? Tidak sama Allah. Hah? Nggak akan bisa punya kesimpulan yang benar di majelis itu loh. Oh, yang diminta apa? Mantek. Allah tidak bertangan. Kamu tidak bertangan. Terus tidak dengan tidak gimana? Duh. Berat. Hah? Jadi kalau zatnya
tidak berawal, berarti sifatnya juga harus tidak berawal. Kalau zatnya baru, maka sifatnya juga harus baru. Makanya nggak mungkin ada sifat baru pada wujudnya Allah, dan nggak mungkin ada sifat yang kidam pada wujudnya makhluk. Karena wujudnya makhluk harus semua sifatnya baru karena zatnya baru. Pada wujudnya Allah harus semua sifatnya kidam karena wujudnya kidam. Inilah dalil wajibnya Allah berbeda dengan makhluknya. Karena wujudnya Allah kidam, wujudnya Allah baqo, berarti wujudnya makhluk nggak mungkin ada yang kidam dan baqo, maka harus mukhalafah lil hawadits. Oh, Allah itu kan menciptakan makhluk seperti dirinya. Hadisnya begitu. Hah? Bukan, maksudnya Allah itu menciptakan makhluk rupanya seperti dirinya Allah. Kayak manusia bikin robot ya seperti dirinya manusia gitu loh, ada tangannya, ada kakinya gitu loh. Karena yang bikin manusia, maka rupanya dibikin seperti manusia. Nah, mereka mengatakan Allah bikin manusia seperti dirinya Allah gitu loh. Ada tangannya. Cuman tangannya Allah beda dengan tangan kita. Kakinya Allah beda dengan kaki kita. Ini kita tidak mengimani yang demikian. Ini adalah pembatalan yang menunjukkan nanti akan kita bahas dalam sifat wahdah. Ini hal begitu, wujudnya Allah tidak menjadi wujud yang esa. Akan terjadi wujudnya Allah tersusun dari anggota-anggota. Kalau wujudnya Allah tersusun dari anggota-anggota, yang menentukan Allah beranggota siapa? Apa Allah menentukan dirinya sendiri beranggota? Gitu. Inilah pembatalan yang nanti pembahasannya akan kita bahas dalam sifat wahdaniyah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna على الأضاء أشرافنا فاتب كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رعاتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعسي صحبي والحمد لله في البدء وتناهي فأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.